Shalom, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keratinan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dengan penuh syukur kami datang kepadamu untuk menyerahkan saat teduh ibu-ibu KWJ Maranatha ke dalam tangan kudus-Mu. Dari awal hingga akhir, biarlah Engkau sendiri yang berkarya menciptakan pencerahan di dalam hati kami, hingga hidup kami bisa bertumbuh di dalam perkenan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dasar renungan pada malam hari ini kita ambil dari Matius 11 ayat 25 hingga ayat 30 dengan judul Ajakan Juru Selamat. Ibu-ibu bisa membacanya secara keseluruhan setelah mendengarkan renungan kita pada malam hari ini. Dan pada saat ini saya hanya akan membacakan satu ayat saja yang menjadi ayat nats yang akan diambil dari Matius 11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk? Apa itu? Kuk adalah beban atau jepitan palang kayu vertikal yang diikatkan ke tengkuk binatang untuk menarik beban. Bagi hewan yang lehernya dipasangkan kuk, mau tak mau, dia harus taat pada perintah tuannya. Kalau tidak, maka tuannya akan memukulnya. Kuk ini biasanya dipasangkan pada leher sapi, dan leher sapi itu dipekerjakan untuk membajak sawah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di masa di mana kebebasan pribadi adalah hak yang dijunjung tinggi, adalah hal yang sangat diinginkan setiap orang, bisakah kita membayangkan adanya kuk di tengkuk kita, di mana kita tidak bisa bergerak leluasa sesuka hati kita? Pada saat kebebasan menjadi hal yang sangat dikejar, sangat diinginkan, kebebasan pribadi menjadi suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dibela di mana-mana. Bisakah kita membayangkan bahwa ada kuk di dalam leher kita sehingga kita tidak bisa bergerak sama sekali? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Mari kita baca lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ternyata pada ayat ini Tuhan Yesus memaknai istilah kuk sebagai komitmen di dalam diri kita untuk tunduk kepada Tuhan. Seringkali di dalam menghadapi permasalahan yang berat,
kita menjadi tertekan, frustrasi, bahkan sakit hati karena segala sesuatu tidak sesuai dengan pengharapan kita, dengan keinginan kita. Bahkan di dalam sakit hati atau kekecewaan atau ketidakpuasan, kita kemudian menjadi marah kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Bagaimana caranya? Kita semua menjadi letih lesu. Kenapa? Karena kita memiliki beban yang sangat berat. Kita terkungkung dengan seluruh permasalahan kita, seluruh beban-beban kita, sehingga kita menjadi letih lesu, menjadi cepat capek dan stres dan tertekan. Tapi di sini Tuhan mengulurkan tangan dengan suatu janji bahwa Dia akan memberikan kelegaan pada kita. Bagaimana caranya? Pada ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." Tuhan Yesus yang mengundang kita yang sedang berbeban berat untuk mendapatkan kelegaan. Bagaimana caranya? 1. Pikulah kuk yang kupasang. Di sini Tuhan mengajak kita untuk berkomitmen, untuk bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan, untuk menundukkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan, dan menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepadanya. Karena poin yang kedua, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut, Tuhan Yesus itu rendah hati. Itu artinya apa? Pada saat kita berkomitmen menyerahkan diri kita, hidup kita, kendali hidup kita kepada Tuhan, itu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan memperlakukan kita dengan baik dan menuntun kita bagaimana cara menjalani hidup kita. Dan Dia akan mengatur hidup kita dengan baik. Dan dengan kerendahan hati Tuhan, kita akan belajar lebih berani dan penuh percaya di dalam panduan Tuhan. Dengan kehidupan seperti ini, maka pada poin yang ketiga, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita berhasil menyerahkan, kalau kita mampu berkomitmen untuk tunduk kepada Tuhan, untuk berserah pada kehendak-Nya, dan menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepadanya, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dalam segala permasalahan di mana Tuhan pemandu kita tahu arah kemana melangkah dan bagaimana mengatasinya. Pada saat firman Tuhan memegang kendali di dalam hidup kita, menjadi terang di dalam setiap keputusan, maka hal itu akan membangkitkan pengharapan akan masa depan dan juga membangkitkan keberanian dan iman untuk mengatasinya. Di dalam kegelapan yang paling gelap pun, jika Tuhan menuntun kita,
kita tidak akan gentar, dan hati kita akan diliputi oleh ketenangan. Meletakkan guk Tuhan pada leher kita bukanlah perkara yang mudah, karena kita harus menyingkirkan ego kita yang selalu mengingini segala sesuatu, baik di dalam diri dan hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita, untuk selalu sesuai dengan mau kita. Mulai sekarang, apapun pertimbangan, dasar kita adalah firman Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam setiap permasalahan kita, kita bisa memulainya dengan banyak berdoa, membaca Alkitab, membaca renungan yang banyak di-share di dalam grup-grup WA. Itu menolong kita dalam memperluas wawasan dan memperkaya ranah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Bahkan kita bisa bernyanyi pujian yang sesuai dengan mood kita pada saat-saat tertentu. Ada banyak sekali jalan atau cara yang bisa dipakai Tuhan di dalam mengarahkan hidup kita untuk suatu kehidupan yang tenang dan penuh damai sejahtera. Meskipun mungkin pada awalnya agak susah, mari kita mulai lakukan dengan penuh semangat dan penuh pengharapan, karena Tuhan mau menuntun kita dalam suatu kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menaikkan puji syukur kami atas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau bersedia melakukan banyak hal untuk menuntun kami mewujudkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kelegaan. Ajar kami untuk bisa paham akan tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk bisa hidup di dalam berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.